Kalau di lingkungan pertemanan mungkin kamu dikenal sebagai orang yang wise, bijaksana karena kamu tuh bisa menemukan hubungan-hubungan antara yang bisa jadi tuh awalnya orang-orang nggak ngerti kalau itu terhubung. Nah, ini adalah ciri khas bakat si connectedness. Yuk kita kenalan dulu sama bakat connectedness. Jadi seperti namanya ya, connectedness. Core strength-nya ini adalah menemukan keterkaitan. Jadi dia ini adalah pribadi yang meyakini segala sesuatu dalam hidup itu saling berkaitan dan memiliki makna tersendiri. Terus juga biasanya sering memikirkan hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kamu. Misalnya kayak uh, penjiwaan mengenai arti kehidupan, terus juga bisa tentang agama, atau bisa jadi ya terkait spiritualitas diri gitu, sehingga menghadirkan sifat yang bijak. Kamu juga tidak mudah mengeluh, lebih ke menerima kehidupan apa adanya dan bisa menjalaninya dengan penuh kedewasaan. Nah, ini memang karena awareness-nya itu tinggi ya. Terus kebutuhannya adalah ya dia ini butuh bisa leluasa untuk berpikir atau merenungkan sesuatu secara spiritual. Dia ini butuh waktu untuk berpikir lebih dalam, untuk memahami keterkaitan antara sesuatu, dan bisa jadi ini akan jadi sangat berguna ya ketika problem solving. Karena ya untuk menyelesaikan sesuatu kan terkadang kita butuh mundur sedikit untuk melihat gambaran besarnya, lalu menemukan hal-hal apa yang terkait di situ. Nah, ini bisa jadi trait yang bagus banget nih untuk si connectedness. Si connectedness ini punya challenge nih, yang mana dia bisa jadi ya sering dianggap tuh mengawang-awang atau ngadi-ngadi gitu. Kayak mungkin orang-orang di sekitar akan menuntut kamu untuk udahlah yang realistisnya aja gimana gitu. Tapi orang connectedness ya nggak bisa gitu. Dan ini bisa jadi ketika tidak dikomunikasikan dengan baik, ini bisa jadi bikin orang itu nggak setuju gitu dengan intuisi kamu gitu. Nah, ini adalah tugas kamu nih untuk bisa mengkomunikasikannya atau bisa nih didukung dengan data-data yang ada. Terus juga cara berkembangnya si connectedness ini adalah dengan memilih aktivitas yang memiliki meaning, arti atau makna gitu untuk kamu. Jadi kamu jadi semakin semangat untuk melakukan hal itu dan merasa yakin karena hal yang kamu lakukan itu tuh bermanfaat. Terus juga bisa jadi cara berkembangnya yang lain adalah dengan mencari kesempatan untuk membantu orang lain yang mengalami mungkin kegalauan ya mengenai makna hidup. Ya biasalah ya, umur-umur segini ya 25 tahun ke atas itu sudah mulai memikirkan nih, aku tuh hidup buat apa ya tujuannya. Nah, ini kamu bisa bantu dia gitu, sekalian brainstorm, dan kamu juga bisa mendapat insight yang baru nih dari orang lain. Terus juga bisa jadi kamu bisa banget nih untuk meluangkan waktu kontemplasi, waktu refleksi gitu, untuk lebih ke meyakinkan spiritualitas kamu gitu ya. Dan juga uh, ini tadi hubungannya dengan yang dianggap ngadi-ngadi sama orang-orang. Nah, ini kamu bisa banget untuk melatih mengkomunikasikannya kepada orang lain ya, yang mana mungkin kamu bisa jelaskan nih, kalau kita melakukan ini bisa jadi berefeknya seperti ini loh ke orang lain, seperti itu. Nah, kalau misalnya bisa dijelaskan dengan oke ya sebab akibatnya, orang-orang nanti bisa lebih setuju dengan pemikiran kamu. Kalau ngomongin kombinasi bakat yang bisa jadi dipunya oleh bakat connectedness ini, kombinasi bakatnya misalnya connectedness, terus misalnya ada input,
analytical, ideation. Dia ini bisa berpotensi kuat di kegiatan synthesizing, mensintesiskan segala sesuatu agar mempunyai makna. Connectedness banget kan ini kan. Nah, ini personal brandingnya adalah synthesizer. Terus misalnya kamu punya bakat connectedness, kamu punya bakat intellection, merenung ya, udah merenung lagi nih lebih dalam nih. Terus juga developer. Nah, ini bisa jadi kamu punya potensi kekuatannya di advising, memberikan nasihat, saran, terus juga di kegiatan teaching, mengajar atau mentoring. Ini personal brandingnya adalah educator. Terus bisa jadi nih, kamu punya bakat connectedness, kamu punya bakat empati, terus kamu punya bakat communication. Ini kamu bisa jadi berpotensi kuat di caring, merawat, counseling, mengkonseling seseorang ya, memberikan advice terhadap masalah psikologis seseorang, lalu juga terapis, yang mana ini personal brandingnya adalah caretaker. Ya, seperti peran-peran ini ya, peran-peran psikolog seperti itu. Nah, peran atau profesi lainnya juga ya yang membutuhkan bakat ini, misalnya ya peran-peran di mungkin di bagian agama, keagamaan, religi seperti ustadz atau pendeta. Terus bisa jadi ya konselor atau coach atau motivator lagi gitu. Atau bisa jadi kamu juga bisa jadi leader yang punya bakat connectedness. Jadi si leader ini bisa akan secara natural melihat berbagai keterkaitan yang ada, yang mana akan sangat membantu dalam proses problem solving. Nah, kalau lemah, apa ya yang akan dirasakan? Bisa jadi yang kamu rasakan adalah cenderung melihat situasi dengan sudut pandang yang faktual, apa adanya yang saat itu juga. Mungkin tidak langsung terbayang hal-hal yang tersirat di balik itu, lalu apa koneksinya dengan kejadian-kejadian lain, misalnya hanya fokus yang ada di depan mata kamu. Nah, bisa jadi nih ketika kamu punya connectedness-nya lemah, bisa jadi selain tentunya ya banyak sharing-sharing dengan partner yang punya bakat connectedness ini, bisa jadi pakai bakat lainnya ya untuk memahami keterkaitan, misalnya dengan bakat analytical, bisa jadi dengan bakat intellection. Karena ya yang penting tujuannya ya, misalnya kalau tujuannya adalah menyelesaikan suatu masalah ya pakai dengan bakat lainnya. Tapi ya bisa banget nih kalau kamu pengen lebih memaknai arti hidup, kamu bisa cari temen yang connectedness-nya tinggi, lalu diskusi deh. Jadi kali aja kamu bakal punya insight yang baru terkait kehidupan. Nah, itu adalah penjelasan bakat connectedness yang jadi bagian dari relating talents. Jadi untuk teman-teman connectedness, banyak banget potensi yang bisa kamu kembangkan. Jadi semangat ya!